Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan segala nikmatnya tertunai amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan, terkirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Di antara keimanan yang wajib bagi kita semuanya meyakininya dan mengimaninya adalah beriman kepada takdir, segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang terjadi di muka bumi ini tidak keluar dan tidak lepas dari yang namanya ketentuan, ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan sesuai dengan takdirnya. Dan Allah telah tuliskan takdir itu bahkan sebelum terciptanya langit dan bumi. Allah berfirman dan Rasulullah SAW bersabda, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Maka dari keimanan kita adalah mengimani segala ketetapan Allah, segala takdir Allah, entah itu takdir yang baik ataukah takdir yang buruk. Termasuk dari ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah berlakukan kepada setiap makhluknya, dan tidak ada seorang pun makhluk yang lepas dari ketetapan ini, dari takdir ini. Itulah yang disebut dan dibahasakan dengan al-maut.
kematian. Kematian merupakan salah satu takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kematian? Dalam bahasa Arab, kematian disebut dengan al-maut. Al-maut secara bahasa bermakna as-sukun, yang maknanya tenang, diam, tidak bergerak. Itu namanya mati. Termasuk dalam hal ini an-naum. An-naum yang artinya tidur. Naum itu kata para ulama akhul maut, saudaranya kematian. Kenapa tidur disebut saudaranya kematian? Sebab tidur itu mirip dengan kematian. Dia tidak bergerak, tenang, tidak merasakan apa yang ada di sekitarnya, maka dia ada kemiripan dengan kematian. Makanya tidur itu dibahasakan dengan wafatun sughra, wafat kecil. Sementara kematian yang sesungguhnya disebut dengan wafatun kubra, kematian yang besar. Itulah kematian yang sesungguhnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidur disebut mati. Makanya kalau kita mau tidur, salah satu doa yang dituntunkan oleh Nabi, bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika, dengan namamu ya Allah, amutu, aku mati, wa ahya, dan aku hidup. Maksudnya aku mati di sini aku tidur, dan aku hidup yaitu aku bangkit, aku bangun kembali. Begitu pula doa ketika bangun tidur, kita berucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, maksudnya telah membangunkan kami, ba'dama amatana, setelah dia mematikan kami. Tidur disebut dengan kematian, maksudnya setelah dia menidurkan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanyalah kami akan dikembalikan. Maka tidur itu saudaranya kematian, dan ini juga disebut dalam Quran. Allah bahasakan seperti itu dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwallazi tawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah alladzi tawaffakum bil-lail, yang telah mewafatkan kalian, yang telah mematikan kalian di malam hari. Allah bahasakan tidur itu dengan kematian. Allah yang mematikan kalian di malam hari, maksudnya menidurkan kalian. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan di siang hari. Tidur dibahasakan dengan kematian. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karena yang namanya kematian itu tenang, diam, tidak bergerak lagi. Tidur mirip dengan itu. Adapun kematian yang sesungguhnya, kematian yang sebenar-benarnya kematian, itu tatkala ruh telah berpisah dari jasadnya. Ketika kita sudah berada di alam yang berbeda, sudah berpindah alam dari alam dunia menuju alam selanjutnya, yaitu alam barzakh. Sebelum kita ke akhirat, kita singgah dulu di alam barzakh. Kata para ulama, alam barzakh itu alam pembatas antara dunia dengan akhirat. Belum dia bisa masuk akhirat karena kiamat belum tiba. Manusia itu ditempatkan di sebuah alam, kalau kita bilang alam kubur, dan di dalam bahasa Al-Quran dan hadis dibahasakan dengan alam barzakh. Barzakh itu dalam bahasa Arab artinya siter, pembatas,
disebut dengan barzakh karena dia membatasi antara dunia dengan akhirat. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dalam Quran surat Ar-Rahman Allah berfirman, antara keduanya ada barzakh, ada pembatas yang mana mereka tidak bisa merasuk satu sama lain karena ada batasannya. Nah, begitu pula orang yang sudah mati tidak mungkin bisa bangkit lagi dan tidak mungkin dia bisa ke akhirat. Kenapa? Karena alam barzakh itu yang membatasi antara dunia dengan akhirat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka itulah yang namanya kematian. Kematian Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan akan menimpa setiap manusia tanpa terkecuali. Setiap makhluk hidup, semua yang basah di permukaan bumi ini pasti akan menjumpai ajalnya. Akan datang suatu hari di mana jasad berpisah di mana ruh berpisah dari jasadnya. Ketika itulah kematian datang menghampiri mereka, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal yang demikian. Kematian adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil muluk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Tabarakalladzi biyadihil muluk. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan Allah juga yang menciptakan kehidupan. Kehidupan awalnya, kematian adalah akhirnya. Allah yang menghidupkan dan Allah pula yang mematikan. Fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, inna dzalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka lihatlah, kata Allah, kepada athar dari rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah dia mati. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat kekuasaan Allah. Allah mampu menghidupkan yang mati, dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, huwallazi yuhyi wa yumit, dialah Allah yang menghidupkan dan Allah pula yang mematikan. Fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah telah menetapkan suatu urusan, maka Allah tinggal berfirman, jadilah, maka terjadilah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Dia akan menjadi ujian bagi kita. Dia akan menjadi cobaan bagi setiap manusia. Allah fitnah mereka dengan hal tersebut. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adakan kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Artinya, ketika kita tahu bahwa kita akan mati, harusnya kita mempersiapkan bekal yang terbaik, amal soleh yang terbaik untuk menghadapi kematian tersebut. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dengan adanya kematian mesti ada kesedihan. Dengan adanya kematian mesti ada tangisan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang yang beriman untuk bersabar dan ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak ada kalimat yang terbaik yang mereka ucapkan ketika kematian itu menghampiri salah satu dari keluarga mereka, dari handai taulan mereka, selain kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kalimat kesabaran yang Allah firmankan dalam Quran, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Siapa mereka yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah
yaitu orang-orang yang tatkala ditimpa suatu musibah, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un, mereka langsung berucap kalimat, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Allah. Ucapkan kalimat ini. Kalau kita sadar bahwa kita ini milik Allah, berarti kapan hari Allah mau ambil apa yang menjadi miliknya, maka itu bukanlah suatu kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, tapi Allah mengambil apa yang menjadi haknya. Diri kita itu miliknya Allah, nyawa kita itu miliknya Allah. Ketika Allah ingin mengambilnya, maka itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh dalam kehidupan kita sangat banyak kita lupa, sangat banyak kita lalai akan kemana kita kembalinya nantinya. Kita lupa dari mana kita asal kita diciptakan. Kita jamaah sekalian semuanya diciptakan dari tanah, dan pasti kita akan kembali ke tanah, dan kelak Allah akan bangkitkan kita juga dari tanah itu sendiri. Allah sebutkan dalam Quran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surat Toha ayat 55. Dari tanah kami ciptakan kalian wahai manusia, kemudian kalian akan dikembalikan ke tanah. Ketika kalian mati, kalian dikubur di tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian di kali yang lain kalian akan dibangkitkan oleh Allah juga dari dalam tanah itu sendiri. Kita ini berasal dari tanah, maka pasti kita akan kembali kepada asal kita, yaitu ke tanah, dan kita akan dibangkitkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peringatan dari kita, peringatan dari Allah kepada kita, agar kita mengetahui kematian itu, telah dekat kematian itu. Kullu nafsin da'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya akan dicukupkan balasan dari amal kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha anin nar, maka siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dialah orang yang paling beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Kullu nafsin da'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kami akan bala, kami akan beri ujian kepada kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah, dan pasti kalian akan dikembalikan kepada kami. Tidak ada tempat untuk lari dari yang namanya kematian. Walaupun kita bersembunyi di benteng yang amat kokoh, walaupun kita berlindung di sebuah tempat yang paling tersembunyi sekalipun, dijaga oleh para penjaga yang hebat, bukan tidak bisa ditembus oleh malaikat maut. Malaikat maut datang kepada siapa saja yang ajalnya sudah ditetapkan. Aina ma takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada, kata Allah, kematian pasti akan menjemput kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kalian berada di benteng yang amat kokoh. Kalau ajal sudah datang, tidak akan ada lagi waktu kita hidup di dunia ini. Likulli ummatin ajal, setiap umat ada ajalnya masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka mereka tidak akan bisa mengakhirkannya barang sesaat pun, dan tidak pula bisa mengedepankannya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi, kematian
Kita seringkali lari dari kematian itu. Subhanallah, kalaulah misalnya terjadi, nauzubillahi min dalik, gempa yang berkekuatan hebat, apa yang terjadi pada diri manusia? Mereka akan lari kan? Mereka akan selamatkan diri mereka. Lupa itu harta yang ada tersimpan di dalam rumah mereka. Mereka tinggalkan motornya, mereka tinggalkan mobilnya. Segala yang berharga mereka tinggalkan. Untuk apa? Untuk mereka selamatkan diri mereka. Karena manusia itu takut dengan kematian dan ingin lari dari kematian. Maka dengarkan firman Allah dalam Quran. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian senantiasa lari darinya, maka kematian itu akan menghampiri kalian. Tidak ada. Kalian mau lari kemanapun, ke ujung dunia yang manapun, kematian akan datang hampiri kalian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sangat banyak dan terlalu banyak ayat-ayat yang mengingatkan kita akan kematian, supaya kita itu sadar, supaya kita itu betul-betul jangan sampai terlena dengan kehidupan ini, lupa bahwa kita adalah calon-calon orang-orang yang akan segera mati. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah juga bercerita di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mereka keluar dari kampung halaman mereka, jumlah mereka ribuan orang. Mengapa mereka keluar? Hadarul maut, mereka takut dengan kematian. Maka Allah berfirman kepada mereka, mutu, matilah kalian. Maka mati mereka semuanya. Thumma ahyahum, lalu Allah hidupkan mereka. Allah yang menghidupkan, Allah pula yang mematikan, dan tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, kematian itu ada sakarat yang disebut dengan sakaratul maut. Apa itu sakarat? Sakarat itu bahasa Arab, maknanya tekanan kepedihan. Seseorang ketika berada dalam sakaratul maut, artinya berada dalam tingkat kepedihan yang amat sangat. Andaikan dia mampu untuk berteriak, maka dia akan berteriak dengan sekencang-kencangnya. Tetapi apalah daya ketika itu, lisan sudah kaku untuk bisa diucapkan, untuk bisa mengucapkan kalimat, sudah kaku lisan ini. Padahal itu sangat pedih sakaratul maut itu. Allah bercerita, Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Qaf ayat 19. Allah berfirman, wajaat sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang sakaratul maut, kepedihan di atas kepedihan. Telah datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, maka hal yang demikian itu adalah apa yang kalian senantiasa menghindar darinya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kematian itu tidak mengenal bulu. Siapapun dia, apapun warna kulitnya, entah dia orang tua ataukah anak muda, entah dia laki-laki ataukah perempuan, entah dia orang kaya ataukah orang miskin, entahkah dia pejabat tinggi ataukah rakyat biasa, semuanya akan mati. Dan semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ajalnya masing-masing. Akan datang suatu hari di mana dia akan menghembuskan napas terakhir, ruh berpisah dengan jasad, dan kita akan berpisah dengan kehidupan dunia ini, meninggalkan segala yang kita cintai, keluarga kita, anak kita, istri kita, pasangan hidup kita, kerabat kita, kawan-kawan kita, handai taulan kita. Kita akan berpisah dari mereka, kemudian kita akan menghadap kepada Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, makhluk yang terindah, makhluk yang termulia, yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Beliau pun telah meninggal dunia, beliau pun telah wafat. Allah sudah tetapkan ajal untuk beliau. Padahal kalaulah ada makhluk di dunia ini
yang paling pantas untuk kekal abadi adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nabinya, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Kata Allah, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah kalau dia meninggal atau terbunuh, kata Allah, kemudian kalian kembali murtad dari agama kalian? Rasulullah telah wafat, Rasulullah telah meninggal dunia, dan itu ketetapan Allah yang berlaku kepada semua manusia tanpa terkecuali. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman tentang nabinya, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Engkau akan meninggal wahai Muhammad, dan mereka juga pasti akan meninggal. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, tak ada sejarahnya orang yang kekal hidup di dunia ini tak pernah mati. Walaupun mereka berusaha sekuat tenaga untuk bisa hidup abadi, tetapi tidak ada satupun yang bisa berhasil untuk hidup abadi. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan hal tersebut. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa immitta fahumul khalidun. Tidaklah kami jadikan untuk manusia sebelum engkau wahai Muhammad, kami tidak jadikan ada kekekalan dari mereka. Apakah ketika mereka mati, apakah ketika engkau mati, kemudian mereka bisa kekal abadi? Tidak ada, jamaah sekalian. Semuanya akan binasa, semuanya akan mati, semuanya akan menemui ajalnya masing-masing. Tidak ada yang kekal hidup di dunia ini. Makanya para jamaah sekalian, kita sering mendengar pengumuman kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia, telah wafat si fulan bin fulan pada jam sekian, pada hari ini, disemayamkan di tempat ini, kemudian akan dikuburkan pada jam segini. Sering kita dengarkan pengumuman kematian itu. Maka tidakkah kita sadar bahwasanya hari ini mungkin boleh jadi kita mendengar pengumuman kematian orang lain, besok, lusa, atau kapan hari bisa saja kitalah yang diumumkan akan kematian kita. Kita sering mendengar pengumuman kematian itu. Jamaah sekalian, kematian itu tidak menunggu kita sakit dulu baru datang kematian. Ada orang yang mungkin saja kemarin sore baru bersama kita, sehat badannya, bugar badannya, mungkin bisa jadi dia sama-sama kita lihat berolahraga pada hari itu. Ternyata beberapa jam kemudian kita dengar kematiannya. Menunjukkan bahwa kematian itu bukan disyaratkan orang sakit dulu baru mati. Banyak istilahnya sekarang mautul fujaah, mati mendadak. Nah itu Pak disebut oleh Nabi sebagai tanda dari tanda-tanda kiamat. Salah satu tanda kiamat sudah mau tiba, banyaknya kejadian orang mati mendadak. Baru saja kemarin, baru saja terlihat, saya lihat tadi, dia sudah meninggal dunia. Mautul fujaah, kematian mendadak. Kematian itu bukan syaratnya kamu tua dulu baru mati. Betapa banyak anak muda yang mati, dia belum beranjak usia tua. Karena bukan syarat kematian orang tua dulu baru mati. Anak muda bisa mati. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah kematian. Karena dengan mengingat kematian hati kita akan menjadi lembut. Dan dengan mengingat kematian, maka kita akan segera bersiap-siap dengan kematian tersebut. Makanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang sadar dengan kematian, maka pasti dia akan mempersiapkan. Tetapi kalau orang yang sudah terlena dengan hidup di dunia,
Dia menyangka hidupnya di dunia masih 1000 tahun lagi. Dia menyangka umurnya masih panjang. Dia menyangka bahwasanya kehidupan ini masih terlalu amat sangat panjang. Dia terlena dengan kehidupan dunia. Padahal umurnya kita, umurnya umat Islam, Rasulullah pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in." Umurnya umatku, kata Nabi, tidak panjang, hanya 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit yang melampaui umur 70 tahun. Menunjukkan kalau umur sudah 60 tahun, siap-siap sudah. Siap-siap sudah. Kematian akan menghampiri. Kematian akan menghampiri. Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan. Termasuk darinya peringatan-peringatan sebelum itu. Allah ceritakan dalam Quran, orang-orang yang berteriak nanti di dalam api neraka, menyesal dengan sebenar-benarnya penyesalan. Dia mau kembali ke dunia supaya bisa beramal. Apa kata Allah? Allah jawab ucapan mereka, awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah beri umur kepada kalian, ma yatadakkaru fihi man tadakkar, sebenarnya kalian bisa ingat di umur kalian yang panjang itu, tapi kenapa kalian tak mau ingat? Waja'akumun nadhir, sudah datang peringatan kepada kalian. Ulama tafsir mengatakan sudah datang peringatan, maksudnya sudah tumbuh uban. Kalau uban sudah tumbuh di kepala, itu peringatan sebenarnya dari Allah. Peringatan apa? Peringatan kematian. Peringatan kematian. Manusia itu bagaikan matahari yang dia di pagi hari terbit, muncul, kemudian setelah itu dia mulai menaik tinggi-tinggi sampai pada puncaknya. Tetapi matahari tidak akan terus-menerus berada di atas. Dia akan menurun dan terus menurun sampai pada saatnya dia akan tenggelam. Itulah kehidupan manusia seperti itu. Ibaratkan sebuah pohon, sebuah daun. Ketika dia daun tersebut berada di usia yang sangat muda, tunasnya baru muncul, kita masih bisa melihat kemudaan daun tersebut. Akan tetapi daun tersebut akan tumbuh melebar dan melebar. Terus dia akan berkembang dan berkembang sampai pada puncaknya tidak akan bertahan. Dia akan kembali menyusut, kemudian terlihat ketuaan, kemudian mulai mengering, kemudian setelahnya akan mati. Kehidupan manusia juga seperti itu, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tumbuh dari anak-anak dalam keadaan lemah, kita tidak tahu apa-apa. Kemudian dengan taufik dari Allah, kita pun bisa tumbuh dewasa dan terus dewasa sampai pada puncaknya manusia akan kembali turun sampai datang usia tua, pada akhirnya akan meninggal dunia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu siklus kehidupan yang pasti akan dilampaui oleh manusia. Bahkan terkadang mereka belum sampai mencapai apa-apa yang disebutkan tadi, di usia-usia yang berada dalam kondisi yang kuat-kuatnya, bisa jadi kematian menghampiri dia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sadarlah, kematian itu dekat. Akan datang suatu hari kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar, dunia ini bukan tempat tinggal pada hakikatnya. Dunia itu tempat meninggal. Tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah di akhirat. Ini yang harus kita sadari. Hari ini kita boleh berada di atas tanah. Entah kapan hari, tanah yang berada di atas kita. Itulah kematian yang menjemput kita.
Dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan kita mati. Tapi satu hal yang harus kita imani, kita semua sudah divonis kematian untuk kita. Kita semuanya sebenarnya sudah divonis mati kita. Kalau mungkin kita mendengar ada orang-orang yang karena melakukan tindak kriminal yang berat, akhirnya dia dihukum mati, divonis mati oleh hakim. Kita pun mendengarnya ngeri sekali. Sudah dihukum, divonis mati dia. Namun kita tidak sadar, kita pun sebenarnya sudah divonis mati oleh Allah. Ayatnya mana? Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu akan mati dan mereka semua akan mati. Ini vonis mati dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua dari kita. Namun kita tidak tahu kapan itu datang. 3 rahasia kematian yang hanya Allah yang tahu. Kapan kita mati, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Di mana kita mati, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bagaimana caranya kita mati, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Itu rahasianya Allah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tahu, maka kita pasti akan mati. Maka kita harus persiapkan bekal, persiapkan persiapan yang terbaik. Orang yang cerdas itu orang yang dia mempersiapkan kehidupan setelah kehidupan ini. Rasul pernah ditanya, Pak, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Siapa orang mukmin yang paling utama? Kata Rasulullah, orang mukmin yang paling utama ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Rasul ditanya lagi, ayyul mu'minina aqyas? Ya Rasul, siapa mukmin yang paling cerdas? Kata Rasul sallam, mukmin yang paling cerdas aktsaruhum lil mauti dzikra. Muslim yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Muslim yang paling bagus persiapannya tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ulaikal aqyas, ulaikal aqyas. Mereka itulah orang yang cerdas. Mereka itulah orang yang cerdas. Jadi kecerdasan itu bukan dia pandai ilmu keduniaan, hebat bisa menemukan ini dan itu, pandai berpikir begini dan begitu. Kecerdasan yang sesungguhnya ketika dia mempersiapkan kematian, persiapan tentang kehidupan setelah kehidupan ini. Itulah orang yang cerdas. Kenapa? Karena kehidupan yang sesungguhnya kehidupan di sana, bukan di sini. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ya, persiapkan persiapan ketika kita akan dijemput ajal kita. Ketahuilah bahwasanya kematian adalah sebaik-baik peringatan dari Allah. Kematian adalah sebaik-baik nasihat. Makanya Nabi bersabda, kafa bil mauti dzikra. Cukuplah kematian itu sebagai peringatan. Kafa bil mauti idhatan. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Nasihat bagi kita. Ketika kita mendengar ada orang mati, ada orang meninggal, itu nasihat sebenarnya dari Allah kepada kita. Itu peringatan sebenarnya dari Allah kepada kita. Saudaramu sudah mati, temanmu sudah mati, orang yang kau kenal sudah mati. Bisa jadi umurnya lebih muda dari kita, bisa jadi umurnya lebih tua dari kita. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sebagaimana kematian menimpa saudaramu, maka kamu suatu saat pun akan mati dan meninggal dunia. Malaikat maut akan datang dan menghampiri siapa saja yang sudah datang dan sudah ditetapkan ajalnya, siapapun dari kita. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka jangan sampai harta kita, anak-anak kita melalaikan kita dari mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, jangan sampai anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah.
Karena yang paling banyak manusia itu dibuat lalai hartanya dan anaknya. Makanya Allah ingatkan, jangan sampai itu membuat kamu lupa dari mengingat Allah. Jangan sampai. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mati, yang mengikuti jenazah kita kata Nabi ada 3. Hartanya akan ikut, mungkin mobilnya, motornya ikut, keluarganya juga akan ikut. Yang ketiga amalnya. Kata Nabi, yatba'ul mayyit salasah, yang akan mengikuti dan mengiringi mayat ada 3. Maluhu, hartanya, wa ahluhu, keluarganya, wa amaluhu, dan amalnya. Kata Nabi, yarji'usnan wa yabqa ma'ahu wahid. 2 akan kembali, 1 yang akan tetap bersamanya. Siapa 2 yang kembali ini? Hartanya akan kembali, tidak mungkin dikuburkan bersama hartanya. Keluarganya akan kembali, biar bagaimanapun cintanya kita, keluarga kita sama kita, pasti akan kembali juga. Tidak mungkin dia akan temani kita di kuburan terus menerus. Akan kembali. Yang setia menemani kita siapa? Yang satu ini, amal kita, Pak. Itu yang akan menemani kita. Nah, tergantung berapa besar amal yang kita lakukan, dan apakah amal itu tidak bercampur dengan amal-amal keburukan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka kalau orang sadar akan hal ini, maka dia pasti akan mempersiapkan hal tersebut. Para jamaah sekalian, kita itu banyak lalai. Kenapa? Karena kita melihat dunialah yang nyata sekarang ini, ya kan? Yang nyata di hadapan kita itu apa? Bukan kematian. Kematian itu baru cerita. Ini kan baru diceritakan kan? Baru disebutkan, oh kalau kamu mati nanti begini, 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 akan dijemput malaikat maut begini. Baru cerita. Yang nyata itu dunia. Tetapi kalau kita sudah mati, kebalikannya. Akhirat yang nyata, dunia tinggal cerita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya ini sebagai suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai kita terbuai dengan kehidupan dunia. Dunia kita cari dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai dunia itu kita cari untuk kita bermaksiat kepadanya, untuk kita berlalai-lalai darinya, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita mau begini terus? Sampai kapan kelalaian terus menghampiri kita? Belumkah datang saatnya kita mau bertobat? Sudah berapa Ramadan kita lewati? Sudah berapa tahun kita lewati? Sekarang umur kita sudah berapa? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tidak lama kehidupan ini. Makanya orang mati, Pak, ketika dia meninggal dunia, dibangkitkan di akhirat, Allah tanya, berapa lama kamu hidup di dunia ini? Mereka menjawab, kita menjawab, labisna yauman au ba'da yaum. Kayaknya kita hidup di dunia itu sehari atau beberapa hari saja. Bayangkan, mungkin dia hidup di dunia itu 70 tahun, 80 tahun. Ketika dibangkitkan, dia tidak merasa hidup di dunia kecuali sehari atau beberapa hari saja. Saking cepatnya itu berlalu. Kita pun di dunia ini merasakan demikian juga. Terkadang hari itu berlalu sangat cepat kan? Rasa-rasanya dulu kita masih sekolah, sekarang sudah dewasa. Rasa-rasanya dulu belum ada keluarga kita, sekarang sudah ada anak, sudah ada istri, sudah ada anak, bahkan mungkin ada yang sudah ada cucunya. Subhanallah. Ini semua peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka sekali lagi kematian adalah nasihat yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang selalu mengingat mati, dan mengingat mati, supaya kita sadar dan bersiap diri dengan amal soleh. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.